Kenapa market itu sideways dan seringkali sideways-nya itu agak lama, ya agak panjang, dan apa strategi terbaik untuk menghadapi saat-saat sideways seperti ini ya. Market itu secara garis besar, market itu dibagi menjadi dua fase ya. Fase pertama itu adalah katakanlah fase non trending ya. Non trending itu kalau secara teknisnya kita seringkali dengar itu ada yang akumulasi ya, pernah dengar ya, ada yang distribusi. Ya itu adalah fase-fase yang non trending. Jadi biasanya seringnya kalau di market itu keluarnya itu pola-pola seperti rectangle gitu ya. Jadi dia nggak trending, jadi nggak ada higher low atau lower high dan lower low ya, teman-teman ya. Nah, fase-fase ranging sideways seperti ini seringkali itu dia lama ya, itu bosan sekali ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena begini teman-teman, kita harus tahu bagaimana market bekerja ya. Jadi begini, para big boys, para institusi ya, mereka itu kalau mau akumulasi atau mereka kalau mau distribusi, karena size-nya tuh gede banget ya, mereka nggak mungkin mereka tuh langsung masuk sekaligus belum, itu nggak bisa ya. Kenapa? Karena kalau mereka masuk sekaligus belum, pertama belum tentu ada likuiditas ya, terus kedua market itu bisa langsung naik ya. Artinya apa? Artinya mereka belum tentu bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan ya. Belum selesai akumulasi harga udah naik, atau belum selesai distribusi, belum selesai jualan harga udah turun duluan. Nah, mereka nggak mau itu. Oleh karena itu yang mereka lakukan adalah mereka pelan-pelan ya, mereka jualan pelan-pelan, mereka beli pelan-pelan. Jadi kalau misalkan di bawah katakanlah mau akumulasi ya teman-teman, kalau mereka beli itu tidak peduli seberapa banyak itu tekanan-tekanan jual yang datang, selalu sama mereka ini diserap ya. Orang jual mereka serap, orang jual mereka serap. Jadi meskipun ada banyak tekanan turun ya teman-teman, tapi harga ini nggak bisa turun lebih dari support yang ada. Kenapa? Karena di area support ini para big boss itu mereka sudah siap untuk serap ya. Tapi itu terjadinya pelan-pelan ya teman-teman, prosesnya itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan ya. Oleh karena itu kita harus paham seperti itu mekanismenya ya. Nah, yang menjadi problem bagi trader retail terutama, ketika mereka tidak bisa mengenali masa-masa akumulasi atau distribusi atau non trending ini atau sideways ini ya, mereka nggak mau sabar ya. Mereka nggak mau sabar, terus aja trading. Akhirnya apa? Akhirnya capek ya, apalagi kalau pakai lotnya gede ya teman-teman. Kalau lotnya kecil sih nggak masalah ya, tapi kalau pakai lot gede, buy kena SL, sell juga sama kena SL ya. Anda mau sell sama-sama kena SL ya teman-teman. Oleh karena itu capek ya, udah emosinya capek, duitnya habis ya teman-teman ya. Dan ironinya adalah ketika masa akumulasi distribusi ini udah selesai, harga udah siap naik atau harga sudah siap turun atau harga udah siap trending, trader yang kurang sabar, kurang disiplin, yang tidak mengerti bagaimana market ini bekerja ya teman-teman ya, itu modalnya udah habis duluan, emosinya udah capek duluan ya. Jadi ini yang kita harus mengerti. Jadi kalau ada market yang sideways ya udah ya, Anda boleh trading, Anda tetap boleh trading, tapi pertama jangan pakai lot yang gede-gede, lotnya risikonya kecil-kecil aja ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya emosi Anda itu juga tidak terlalu terkuras ketika market sedang dalam keadaan sideways, dan ketika masa sidewaysnya itu juga udah selesai, Anda masih punya peluru yang cukup untuk Anda mengikuti masa trendingnya ya. Nah, disitulah kita dapat profit ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like dan share dan tulis pendapat kalian.